action. Kalau kita saling bisa ngerti satu sama lain dan juga nggak nyerang satu sama lain, itu udah minimal perdamaian banget sih kalau menurut aku gitu. Bagiku perdamaian itu adanya rasa aman di lingkungan, jadi ketiadaan perselisihan karena masyarakatnya itu punya adhesi sosial yang kuat. Ketika kita tidak ada kebencian di diri kita gitu. Kita masing-masing pribadi udah mulai bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Keselarasan sosial tanpa adanya intimidasi maupun kekerasan dari suatu pihak maupun suatu golongan, sehingga untuk memaksa orang melakukan apa yang diinginkan kelompok tersebut. Itu kalau bagi saya adalah konsep persahabatan, keharmonisan, toleransi, di mana setiap individu itu bebas untuk bercengkrama dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tanpa tak adanya suatu ketakutan terhadap kekerasan, baik secara individu maupun secara kelompok, serta tidak adanya perbedaan status sosial, suku, agama, ras, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu kalau perdamaian bagi saya. Sebenarnya itu salah satu hal sensitif, akan tetapi bisa diperlukan dalam hal tertentu. Jadi jika kita memang perlu dan urgent untuk menanyakan, dan bagi yang ditanya tidak masalah silahkan. Tapi jika hal itu tidak urgent dan itu dirasa kita bisa menyakiti orang lain, lebih baik ditahan. Jadi lebih menjaga aja, kayak misalnya kita dalam lingkungan yang mungkin orang-orangnya lebih sensitif untuk ditanyai hal seperti itu karena kita juga nggak terlalu kenal. Jadi mungkin mereka nganggap itu bukan hal yang wajar. Tergantung situasi ya, kalau misal buat pendataan KTP dan sebagainya macamnya nggak apa-apa. Cuman kalau tiba-tiba nggak kenal, tiba-tiba langsung nggak nanya nama, nggak nanya apa, tapi tiba-tiba halo selamat salam kenal, agamanya apa gitu kan, nggak enak juga kan. Jadi ya tergantung situasi, kondisi gitu. Tapi jika kita udah terkenal, terus kita tanya agamanya apa, nah gitu kan itu kan kayak bermanfaat untuk kalau seumpama agamanya sama kan kita bisa beribadah bareng. Istilahnya Nasrani gitu kan, pada hari Minggu itu kan kita juga nggak ajak main pada jam-jam ibadah mereka gitu. Misal kita liburan di luar negeri nih gitu, kita lagi jajan di suatu warung tenda gitu, terus kita tanya ke orang lain, misalnya yang emang jelas satu agama sama kita, tanya kakak agamanya apa, untuk memastikan yang dijual di warung itu tuh halal atau haram kayak gitu. Sebenarnya menanyakan suatu agama maupun keyakinan sah-sah saja, tetapi kita harus batasi dalam konteks apa keyakinan tersebut ditanyakan. Tetapi ketika ini suatu pertanyaan untuk mendiskreditkan suatu kelompok tertentu baik mayoritas maupun minoritas, lah itu yang berbahaya karena itu akan bersifat sebagai judging. Dalam hal ini semisal saya diberi anugerah ketika saya dapat privilege, mungkin bisa menginfluence banyak orang, yang saya lakukan pertama kali adalah saya harus selesai dulu dengan diri saya sendiri. Saya harus selesai dulu dengan, dan ibaratnya saya harus bisa selesai dulu berdamai dengan diri saya sendiri. Kenapa? Nothing ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tetapi kita menyebarkan kebaikan ke yang lain, itu semuanya hanya jatuhnya adalah sebatas omongan saja. Sedangkan yang lebih bagus adalah suatu perdamaian adalah ketika saya mendapatkan privilege atau influence, lebih bagusnya adalah bagaimana saya tidak perlu ngomong, tapi bagaimana saya bisa menciptakan suatu contoh melalui apa? Sikap saya terhadap perdamaian itu sendiri. Kita mungkin bukan saudara seiman, tapi yakinlah kita saudara dalam satu kemanusiaan. Nggak senggol sana sini sih, maksudnya kan misal aku tokoh agama, satu agama gitu kan, jadi ya cuman saling menjaga aja toleransi satu sama lain, misal kalau nggak senggol sana sini gitu, itu aja. Jika saya menjadi tokoh agama, cara untuk menjaga perdamaian adalah pastinya akan mengajarkan agama yang kita anut itu kepada jamaah dengan sebaik-baiknya, karena agama itu pasti memiliki nilai luhur atau nilai mulia itu sendiri, sehingga jika seseorang bisa menjalankan syariat agamanya, maka bisa dipastikan dia akan bisa menciptakan kedamaian sendiri. Hal yang pertama mungkin saya lakukan adalah dengan era digital yang saat ini, kita tentunya hal yang paling mudah ataupun hal
yang paling efektif adalah kita menyebarkan konten-konten digital maupun baik foto, tulisan maupun video yang mana itu mengajak generasi muda saat ini untuk lebih aware, untuk lebih memiliki rasa handarbeni atau rasa memiliki bahwa menciptakan perdamaian itu sangat penting, sehingga tatanan masyarakat kita akan menjadi tatanan masyarakat aman, damai, sejahtera, dan harmoni. Kayaknya aku nggak mungkin jadi tokoh agama, jadi aku bakal memposisikan diriku sebagai seseorang yang punya pengaruh besar gitu. Aku bakal yang pertama ajarin perdamaian buat diri sendiri dulu. Jadi perdamaian intrapersonalnya dulu didalemin. Habis itu aku pastinya menciptakan perdamaian yang interpersonal gitu. Jelas tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jadi gini, kalau untuk menjadi tokoh agama itu menurut saya ya, dengan bentukan kayak gini, kayaknya sih nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau untuk menyebarluaskan nilai-nilai kehidupan yang baik, itu pasti semua agama pasti akan menyebarkan itu.